Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapat rahmat, dan selalu semangat dalam didik. Bapak Ibu sekalian, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba membahas permasalahan pendidikan. Mungkin sepele kita, tetapi berjadi ini sangat bermanfaat untuk yang lain. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai teori pendidikan. Tapi sebelumnya, bagi yang pertama menemukan channel ini, tekan subscribe untuk pengembangan channel ini lebih lanjut. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan teori belajar behavioristik serta implikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan teori belajar kognitif serta implikasi dalam pembelajaran. Yang tiga, soal-soal. Teori belajar behavioristik. Bapak Ibu, menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seorang telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud stimulus dan respon dalam proses pembelajaran? Ini, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar kalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa. Sedang respon pada reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, ini pendapat dari teori belajar behavioristik. Menurut Edwin Guthrie, yang utama dalam hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang stay satu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Yang kedua, menurut Watson, mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau di-observable dan dapat diukur. Implikasi teori pembelajaran behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran terprogram. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang masa lampau ya. Sebelum K13 ya. Atau PI, Programmed Instruction.
Dalam pembelajaran terprogram, materi dibagi dalam frame secara berurutan, yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh peserta didik. Yang kedua, PowerPoint. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung satu arah. Materi yang disusun dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian kecil, biasanya berupa slide, berupa gambar atau tulisan yang memancing keingintahuan siswa dan merespon, yaitu perubahan siswa menjadi tahu dari tidak tahu. Multimedia pembelajaran. Pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang materi. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguat dalam setiap soal. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses yang berkesinambungan dengan lingkungan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki seorang. Nah ini struktur kognitif, yaitu otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri memuat sadar, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analisis, kaku. Sedang otak kanan berupa bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, fleksibel. Nah ini, jadi apabila seseorang itu cenderung menggunakan otak kiri, maka bisa dikatakan disekwilibrasi. Tetapi kalau manusia itu cenderung menggunakan otak kanan, nah ini, jadi disebut adaptasi ekuilibrasi. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. Perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individu pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Di antara tokoh teori kognitif adalah Piaget, Burner, Asubel, dan Geni. Piaget mengatakan bahwa kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Guru harus memberi tugas sesuai
dengan perkembangan anak. Piaget membagi perkembangan anak melalui 4 tahap, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekvilibrasi. Nah ini jadi tahap yang digambarkan oleh Piaget, ya, Jean Piaget, yaitu sensori motor, operasional konkret, yang terakhir operasional formal, di mana semua tahap ini sesuai dengan umur-umurnya. Untuk sensori motor itu umur 0 sampai 2 tahun. Jadi ciri pokok perkembangan anaknya itu berdasarkan tindakan dan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap operasional. Umurnya 2 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Di mana ciri pokok perkembangan anak itu menggunakan simbol, bahasa, tanda, dan konsep intuitif. Dan 3, operasional konkret. Umur 7 atau 8 tahun sampai 11 sampai 12 tahun. Di mana ciri pokoknya anak sendiri memulai memakai aturan jelas, logis, dan reversibel, dan kekakalan. Yang terakhir, tahap operasional formal, di mana anak berumur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan anaknya, dia mampu melakukan hipotesis, lebih abstrak, deduktif, induktif, logis, dan probabilitas. Brunner dalam bukunya Free Discovery Learning, proses belajar akan berlangsung baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan suatu aturan. Belajar jadi lebih ditentukan oleh cara seorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar jadi mulai tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu seorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap ikonik. Seorang memahami objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak-anak belajar melalui bentuk perumpamaan dalam tampilan dan perbandingan atau komparasi. Yang terakhir, tahap simbolik, yaitu seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol, bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Sementara Subel mengatakan bahwa proses belajar jadi jika seorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Terdapat 2 fase dalam penerapan teori Ausubel. Peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau instruksi konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian
dipresentasikan secara baik dan tepat kepada peserta didik. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi isi pelajaran yang akan diajarkan. Jadi Ausubel ini bagi dua fase dalam pendidikan. Pertama, fase perencanaan, kedua, fase pelaksanaan. Untuk fase perencanaan, yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis latar belakang. Yang ketiga, membuat struktur materi secara hierarkis. Yang keempat, memformulasikan Advanced Organizer. Yang tadi ya, konsep atau informasi yang umum. Yang mau diisi pelajaran itu Advanced Organizer. Dan kurang mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan peserta didik dan mengorganisasikan materi yang dipelajari peserta didik. Yang kedua, fase pelaksanaan, yaitu menguraikan pokok-pokok bahan menjadi lebih terperinci melalui diferensiasi progresif. Setelah guru yakin peserta didik mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada dua pilihan langkah berikutnya. Yang pertama, menghubungkan atau membandingkan konsep itu menjadi rekonsiliasi integratif. Yang kedua, melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep tersebut menjadi terlaksana. Teori Gagne. Teori Gagne ini tidak memperhatikan apa proses belajar tersebut terjadi melalui penemuan atau discovery, atau proses penerimaan atau reception, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Brunner, Ausubel. Menurut Gagne, yang paling penting adalah kualitas dan penetapan atau daya simpan dan juga kegunaan belajar. Ada 9 langkah pembelajaran menurut Robert Gagne. Yang pertama, memberi perhatian atau gain attention. Kegiatan dalam pembelajaran adalah menarik perhatian supaya peserta didik mengikuti kegiatan awal sampai akhir. Yang kedua, memberitahu peserta didik mengenai tujuan pembelajaran atau information learners of objective, yaitu agar peserta didik punya harapan dan tujuan selama belajar. Maka pada peserta didik perlu apa saja yang perlu capai selama pembelajaran dan menjelaskan pula manfaat dari materi yang akan dipelajari dan tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga, dibangun atas pengetahuan yang telah lalu, recall of pure learning. Bila peserta didik telah memiliki perhatian dan pengharapan yang baik pada pelajaran, guru perlu mengingatkan materi apa saja yang telah dikuasai sebelumnya. Dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan atau present material. Hal ini dilakukan dengan menyajikan bahan pada peserta didik mengenai pokok materi yang penting. Yang kelima, memberi panduan belajar, provide guide learning. Bimbingan belajar diberikan dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar mudah mencapai tujuan pembelajaran atau kemampuan yang harus dicapai pada akhir pelajaran. Yang keenam, menampilkan kinerja, achieved performance.
atau praktis. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki kemampuan yang diharapkan, maka mintalah peserta didik untuk menampilkan kemampuan dalam bentuk tindakan yang bisa diamati guru. Yang ketujuh, memberi umpan balik atau provide feedback. Memberikan umpan balik merupakan fase terpenting untuk mendapatkan hasil terbaik. Umpan balik diberikan secara informatif dengan cara memberikan keterangan tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai peserta didik. Yang kedelapan, menilai kinerja, assess performance, merupakan peristiwa pembelajaran yang berfungsi menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan atau belum. Yang kesembilan, meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan, retention and transfer. Guru perlu memberikan pelatihan dalam berbagai situasi agar dapat menjamin bahwa peserta didik dapat mengulangi dan menggunakan pengetahuan barunya kapan saja diperlukan. Soal, ya. Dalam teori kognitif, keadaan dipengaruhi oleh bagian otak kanan adalah, ya, kalau Bapak Ibu semua tadi mendengarkan, maka jawabnya adalah ya C. Ekuilibrasi. Dalam teori kognitif, kegiatan belajar jadi sesuai dengan tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Hal ini sesuai pendapat, ya. Jawabnya apa? Ya, jawabnya Piaget, ya. Yang ketiga, Jean Piaget sebagai ahli perkembangan kognitif termasuk tahap operasional formal. A. Tindakan anak suka meniru dan bertindak secara efek. Orang dewasa menjadi teladan. B. Dengan menggunakan bahasa anak pikir yang terjadi sekarang tetapi juga masa lalu. Yang C. Anak pikir transformasi. Anak mampu membuat klasifikasi dan sudah mengerti sebab akibat. D. Anak sudah mampu berpikir formal, abstrak, berpikir deduktif, induktif, dan menyusun hipotesa. E. Anak sudah berpikir rasional dan dewasa, tidak dituntun. Ya, jawabnya apa? Jawabnya D, ya. Salah satu contoh aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. A. Pembelajaran kolaboratif. B. Pembelajaran PowerPoint. C. Pembelajaran web. D. Pembelajaran mandiri. E. Pembelajaran media sosial. Yang benar? Ya, jawabnya B. Pembelajaran PowerPoint. Brunner mengatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menyajikan materi yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan peserta didik melalui 3 tahap, enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang termasuk kegiatan anak ikonik, ya. A. Perkembangan dunia anak menggunakan pengetahuan motorik dengan sentuhan. B. Dalam perkembangan dunia anak menggunakan pengetahuan motorik dengan pegangan. C. Dalam perkembangan dunia anak menggunakan bentuk perumpamaan dan perbandingan. D. Dalam perkembangan anak menggunakan bahasa. E. Dalam perkembangan anak menggunakan logika. Yang benar mana, Pak Ibu? Iya. Jawabnya adalah A, ya. Karena ikonik adalah masa-masa, ya, anak menggunakan
motoriknya. Yang terakhir, Bu Nanda adalah seorang guru yang bekerja di sebuah sekolah. Setelah memeriksa tugas peserta didiknya, Bu Nanda menjelaskan tugas peserta didik yang sudah benar, yang perlu diperbaiki, dan yang perlu dipelajari lagi. Kegiatan Bu Nanda merupakan langkah GEGNI dalam hal A. Memberikan perhatian, again attention, B. Menyiapkan pembelajaran yang sebagai rangsangan present material, C. Memberikan panduan belajar, provide guide learning, D. Menilai kinerja, assess performance, E. Memberikan umpan balik, provide feedback. Yang benar mana, Bapak Ibu? Iya, yang benar adalah yang E, memberikan umpan balik atau provide feedback. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.